Salam Rahayu teman-teman semua, kembali berjumpa kita dalam akuntansi perhotelan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport ya kita di LWBW Production channel ini supaya kedepannya mampu lagi berkembang. Nah, kali ini saya ya teman-teman, kita akan membahas mengenai ada akun ya teman kita yang akunnya Imade Juliawan, kalau nggak salah Imade Juliawan. Dia bertanya, jadi di kolom komentar dia bertanya bagaimana halnya dengan bank fee Pak dan komisi. Kalau bank fee dan komisi itu di jurnal apa enggak Pak? Nah, itu pertanyaan dari akunnya Imade Juliawan. Nah, untuk itu kita akan bahas di sini teman-teman. Tetap di sini. Baiklah ya, kita tadi sudah akan membahas dari apa yang dipertanyakan oleh teman kita mengenai bank fee ya. Bank fee dan komisi. Bank fee dan komisi ini apakah kita akan jurnal atau tidak Pak? Apakah bank fee itu perlu di jurnal? Apakah komisi yang kita berikan kepada orang lain itu perlu di jurnal? Nah, kita mulai dari bank fee ya. Kita mulai dari bank fee. Bank fee itu apa sih teman-teman? Bank fee itu adalah biaya bank ya, karena akibat dari kita bertransaksi lewat bank. Adanya transaksi lewat bank, adanya transfer lewat bank, adanya mentransfer lewat bank. Jadi bank peranannya bank. Kalau bank antar bank, kalau bank A dengan bank A mungkin bebas bank fee ya. Jadi bank fee ini pertama, kalau kita bebas bank fee, bebas biaya bank fee, itu biasanya terjadi transfer dari bank A ke bank A. Itu ini bebas transfer. Jadi bebas biaya transfer. Kalau sudah begini, kita tidak perlu menjurnal. Bank fee itu tidak perlu kita jurnal. Kalau gini permasalahannya, bank fee itu kita perlu jurnal. Apakah kita mengeluarkan uang ataukah kita mendapatkan uang? Bank fee tidak akan kita bukukan karena memang bank tidak mengenakan bank fee. Nah, itu kira-kira yang pertama teman-teman ya. Terjawab untuk pertanyaannya, apakah kita jurnal apa tidak Pak? Tergantung ya. Kalau kita mentransfernya lewat bank yang sama, nggak kena bank fee, berarti kita tidak membukukan bank fee itu. Nah, itu yang pertama. Jadi bank fee itu bebas yang pertama. Kalau bank fee itu kita nggak jurnal, apalagi kalau kita nggak jurnal. Kalau bank fee itu ditanggung oleh bank fee, ditanggung oleh yang transfer, oleh yang melakukan transfer. Jadi bank fee itu akan ditanggung oleh orang yang transfer. Jadi pihak yang memberikan kita uang, itu dia yang menanggung bank fee-nya. Kemudian atau yang ditanggung oleh yang mentransfer, yang ditanggung oleh yang mentransfer dan ditanggung oleh pihak ketiga, seperti contoh ya, kalau di bank fee kita akan membayar ke supplier dan akan menerima pembayaran. Itu poinnya yang dulu yang perlu kita bahas ya. Ini dua hal yang tidak perlu kita jurnal ya, seperti ini ya. Nah, selanjutnya teman-teman ya,
Jadi bank fee itu kita klasifikasikan dulu, karena di sini pertanyaannya tidak langsung tidak membicarakan bank fee itu kita menerima uang, apakah kita yang membayar kepada supplier ya. Itu tidak di pertanyaan tidak secara detail, tapi kita akan bahas keduanya teman-teman ya. Bank fee itu pada saat kita bukukan pada saat kita melakukan pembayaran. Jadi kalau kita melakukan pembayaran, biasanya kalau kita melakukan pembayaran itu ke siapa? Pada supplier, ataupun pihak vendor ya, vendor atau yang memberikan jasa, Jadi kalau pembayaran itu kita membayar kepada supplier, kita membayar kepada vendor yang memberikan jasa kepada kita, itu kita akan melakukan pembayaran. Jadi tergantung sekarang di perjanjian pertama ya, apakah bank fee yang kita akan lakukan transfer, bank fee yang pada saat transfer ya, melakukan pembayaran, transfer bank ke pihak bank yang berbeda, ditanggung oleh bank fee, ditanggung supplier atau pihak ketiga ya, atau pihak vendor ya, siapapun itu ditanggung oleh pihak itu. Nah selanjutnya apa jurnalnya? Kalau sudah ditanggung oleh supplier, kita tidak menjurnal. Nah ini yang saya maksud tadi. Kalau yang mentransfer yang menanggung jurnal, jadi yang menanggung bank transfer seperti ini, berarti kita juga tidak mengeluarkan biaya bank fee. Jadi tidak perlu di jurnal, tidak perlu kita melakukan penjurnalan. Jadi umpamanya ada transaksi sebesar 1 juta rupiah ya, kalau kita jurnal, kita melakukan pembayaran di jurnal, itu menjadi apa yang kita bayarkan adalah mengurangi daripada hutang dari supplier, umpamanya supplier A gitu namanya. Jadi account payable-nya yang akan berkurang, hutang daripada supplier di debit, di kreditnya adalah yang kita pakai membayar. Jadi bank transfer atau bank apalah yang namanya bank A atau bank apa ya. Dan ini murni sebesar 1 juta rupiah. Jadi sama sekali tidak kita bukukan adanya bank fee. Nah itu kalau supplier, vendor atau yang memberikan jasa itu saat kita membayar lewat bank transfer lain bank ya, itu kita tidak perlu membukukan bank fee itu karena kita tidak mengeluarkan. Jadi intinya adalah apa? Kita akan bukukan apabila kita mengeluarkan biaya tersebut. Itu intinya dari permasalahan ini. Kenapa ditanggung oleh supplier ya. Jadi nah selanjutnya, jadi ini sudah ditanggung oleh supplier. Dan yang kedua itu transfer bank, kita melakukan transfer bank fee-nya
ditanggung oleh hotel. Nah, kalau yang kedua ini ditanggung oleh hotel ya, ditanggung oleh hotel, berarti kalau kita melakukan transfer ke bank yang beda, melakukan transfer ke pihak ketiga, itu kita harus mengeluarkan biaya tambahan berupa bank transfer. Nah, terjadi transaksi sebesar 1 juta ini terjadi sebesar kita akan membayar ke supplier sebesar 1 juta, tetap di debitnya dia account payable. Account payable itu adalah hutang dan nama suppliernya apa. Ini biasanya di aging AP itu muncul supplier A gitu, saya contohkan. Nah, pada saat pembayaran ini, apakah kita akan mengurangi biaya hutangnya ini dengan bank fee? Tidak. Jadi kita bayarkan adalah 1 juta rupiah. Kemudian di kreditnya itu bank. Karena kita dikenakan bank transfer, bank fee sebesar 10.000 gitu umpamanya, berarti disinilah biaya ditambahkan di debit, biaya bank fee sebesar 10.000 rupiah. Nah, jadi supplier A kita bayarkan 1 juta, itu kita bawa dia di account payable, di debit, dia mengurangi hutang dari supplier, kemudian bank fee kita dikenakan 10.000, berarti 1 juta 10.000 kita mengeluarkan uang. Jadi rekening kita di debit oleh bank itu sebesar 1 juta 10.000 rupiah. Nah, itu masalah bank fee kalau kita melakukan pembayaran. Nah, jadi permasalahannya sekarang, apa yang sebenarnya kita tidak perlu membukukan bank fee? Pertama, kalau terjadi transfer ke sesama bank yang sama, ke bank yang sama. Yang kedua adalah baik kita melakukan pembayaran atau menerima pembayaran, tetapi kita tidak ada sangkut pautnya pemotongan dari biaya dari yang kita bayarkan, yang kita terima itu sebagai bank fee, kita tidak akan melakukan pembukuan karena uang tidak keluar, uang bank fee itu tidak keluar. Nah, kalau terjadi supplier tidak mau dipotong uangnya gara-gara bank fee, berarti kita harus membukukan bank fee, berarti kita membayar bank fee. Nah, kalau kita ini 1 juta ini kan kita yang menanggung 10.000. Nah, kalau yang 1 juta ini kita plot 1 juta, tetapi bank akan membayar ke supplier A itu sebesar dikurangi 10.000, umpamanya dia hanya menerima 990.000, itu kan jadi ranahnya daripada supplier. Jadi supplier yang akan membukukan. Nah, itu poin pertama dari bank fee, teman-teman ya. Mudah-mudahan paham. Berarti apakah kita jurnal apa tidak tergantung ya, itu jawabannya dan saya sudah jelaskan. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah bank fee ini dari kita melakukan pembayaran, sekarang kita bahas tentang bank fee ini dari kita atau hotel ya, kita atau hotel itu mendapatkan pembayaran.
Nah, ini biasanya dari account receivable. Juga terdapat dua kategori. Yang pertama, apabila pembayaran dari pihak travel agent ya membayar, tapi travel agentnya menanggung bank fee. Berarti kita kalau sudah travel agent yang menanggung bank fee, berarti kita tidak perlu untuk melakukan pembukuan. Jadi umpamanya kalau travel agent itu membayar 1 juta, kita umpamakan dia membayar 1 juta, travel agent ini punya hutang kepada hotel sebesar 1 juta, dia bayarkan. Apa debitnya? Debit ya, karena pakai bank, dia berarti bank debit sebesar 1 juta rupiah. Kemudian apakah perlu ada bank fee? Karena ditanggung oleh travel agent, berarti kita tidak membukukan bank fee. Berarti kreditnya adalah AR, account receivable travel agent A, gitu umpamanya ya, 1 juta rupiah. Ini debit dan kredit. Nah, jadi kalau tadi AP, sekarang kita berbicara kebalikan dari AP, yaitu account receivable. Account receivable. Nah, ini kalau dia sudah nanggung, travel agentnya sudah nanggung, ya kita tidak perlu lagi melakukan penjurnalan. Nah, kalau yang kedua, travel agent hanya membayar sebesar 1 juta, tapi bank fee-nya terserah dah, gitu. Pokoknya terserah, saya nggak mau bayar bank fee. Berarti yang menanggung adalah hotel. Bank fee ditanggung oleh hotel. Bank fee itu ditanggung oleh hotel. Nah, kalau sudah ditanggung hotel, travel agent membayar sebesar 1 juta, berarti bank pada AR travel agent A. Nah, kalau travel agent A ini dikredit, kan kita harus mengkredit dia kan. Karena kalau piutang itu kan di debit, kalau dibayar berarti dia ke kredit. Ingat itu ya, persamaan dasar akuntansi, apa yang bertambah di sebelah debit, apa yang berkurang di sebelah debit, apa yang bertambah di sebelah kredit, dan apa yang berkurang di sebelah kredit. Itu persamaan dasar akuntansi. Berarti kalau travel agent membayar 1 juta, ya kita bukukan 1 juta di kreditnya. Karena hutangnya travel agent A ini adalah 1 juta. Kan nggak mungkin kita kurangkan dari hutangnya mereka, karena mereka membayar sebesar 1 juta. Nah, kalau kita menanggung bank fee, berarti bank sejumlah berapa kita akan terima? 990.000. Bank fee-nya, bank fee sebesar 10.000 rupiah. Nah, ini jadi itu kebalikan daripada account payable, kebalikan daripada AP ya. Itu masalah bank fee. Kenapa kita harus jurnal dia di debit, selalu di debit? Karena kita mengeluarkan uang. Jadi kita mengeluarkan uang, yang jelas pasti di kredit itu adalah ngeluarin uang. Berarti kredit itu adalah bank. Berarti debitnya adalah biaya. Biaya bertambah di sebelah debit. Kita mengeluarkan uang, berarti kita menambahkan biaya. Jadi makanya dia selalu bank fee itu di sebelah debit. Nah, inilah yang akan mengurangi laporan laba rugi, sehingga pendapatan dikurangi biaya itu akan menghasilkan laba. Itu udah baku, teman-teman ya. Itu mengenai bank fee, mudah-mudahan dipahami. Kalau kita menerima uang adalah account receivable yang melakukan penjurnalan. Kalau kita mengeluarkan uang itu dari account payable, kita yang akan membukukan pembukuan bank fee juga. Nah, itu.
Jadi kalau pertanyaannya apakah bank fee itu di jurnal apa tidak, jawabannya seperti tadi. Ya, seperti tadi. Dan jurnalnya seperti ini. Kalau kita mengeluarkan uang untuk bank fee, ya bank fee di sebelah debit, ya. Nah, kita akan bahas di komisi sekarang, teman-teman. Nah, setelah bank fee, ya, mudah-mudahan dipahami sejauh itu. Sekarang kita berbicara mengenai komisi, ya. Komisi itu bukan dalam arti bahwa komisi itu ada di DPR. Komisi ini muncul karena kita memberikan apa? Memberikan apresiasi. Mengapresiasi daripada travel agent atau mengapresiasi daripada orang individual yang membawa tamu ke hotel. Jadi semacam apa ya, apresiasi lah. Jadi uang lelah gitu ya, uang apresiasi. Jadi kita berterima kasih, so thank you kepada guide individual yang memasukkan tamu ke hotel kita ataupun travel agent. Kalau ada perjanjiannya dengan travel agent, ya. Kalau travel agent, ya, itu komisi. Jadi uang apresiasi yang diberikan kepada yang membawa tamu. Nah, sekarang kalau kita contohkan sekarang, contoh ya, kita ada orang yang individual, katakanlah membawa tamu, dan revenue yang kita terima adalah 5 juta rupiah. Ini revenue yang sudah ini saya contohkan saja, teman-teman, sebesar 5 juta rupiah. Itu revenue yang kita terima. Kemudian orang tersebut, ya, individual tersebut mendapatkan dari ini sebesar 10% sebagai komisinya dia. Jadi 10% daripada 5 juta itu sebagai komisi. Nah, itu berarti 500.000, ya. Komisinya adalah 500.000. Apa yang harus kita lakukan? Karena pada saat kita akan membukukan komisi ini, ya, otomatis yang keluar di sini apakah kita akan mengeluarkan uang cash ataukah dia minta ditransfer atau dengan bank. Nah, ini dikredit, teman-teman. Ini sudah jelas dikredit. Komisi yang akan kita keluarkan sebesar 500.000. Jadi 500.000 itu adalah komisi 10%-nya, ya. 500.000 kita keluarkan di sini, berarti kita mengeluarkan uang 500.000 rupiah. Nah, apa yang akan kita lakukan di debat, teman-teman? Apa yang perlu kita jurnal di debat? Karena revenue 5 juta, komisi adalah 500. Berarti sebenarnya berapa sih yang kita dapatkan? Ya, yang kita dapatkan revenue-nya adalah otomatis yang hotel punya itu cuma 4.500.000. Inilah revenue hotel real sebelum kena tax and service. Nah, sekarang apakah 500 yang ribu ini akan kita apakan dia di debit? Dilawankan dengan apa di debit? Ini jelas sudah keluar uang 500.000. Nah, debitnya pertama, contoh pertama, kita akan melakukan adjustment room revenue. Ya, adjustment room revenue, karena 500.000 ini bukan menjadi revenue. Yang jadi revenue cuma 4.500.000. Ini asumsi yang pertama, ya, sebelum saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian yang kita adjustment lagi adalah service charge.
Itu karena di 500.000 ini tidak ada servis seharusnya yang muncul, tetapi taat sistem memplot 5 juta itu sebagai revenue, dia sudah membreakdown seperti itu menjadi service charge. Nah, jadi 4.500.000 ini aja yang akan kita hitung sebagai service charge-nya berapa persen, kan gitu. Nah, sekarang yang terakhir adalah tentunya adjustment daripada PB1. Nah, itu ini komponennya kalau kita ngitung revenue kan semua berada di kredit ya. Room revenue, kemudian service charge, hutang service charge, hutang PB1 itu dikreditkan. Nah, sekarang inilah karena kita tidak 500.000 ini bukanlah merupakan room revenue, bukanlah merupakan service charge, dan bukan merupakan PB1 karena dia adalah milik individual, maka kita akan kurangkan dia dengan apa? Ini 500.000 ini kita bagi 1.21. Kembali 1.21, cara menemukan 1.21 sudah ada di konten saya sebelumnya. Boleh di scroll ya teman-teman ya. Nah, dibagi 500.000 dibagi dengan 121 itu mau kita akan peroleh angka 432.223. Kemudian di service charge dari 413.000 ini kita kalikan 10%-nya menjadi 41.322. Nah, untuk mendapatkan adjustment PB1 413.223.000 ditambah 41.322 itu hasilnya adalah dikalikan 10% menjadi 45.455 rupiah. Nah, ini. Nah, kalau ini ditotalkan ketiganya menjadi dia 500.000. Nah, inilah dari 121 itu akan kita memperoleh adjustment room revenue, adjustment service charge, adjustment PB1. Nah, ini karena 500.000 ini bukanlah sebuah revenue, tetapi dia komisi. Ini dibayarkan ya teman-teman ya. 500.000 plok bawa ke individual, entah dia cash, entah dia bank transfer. Nah, jurnal kita adalah seperti ini. Namun, kalau pernah diperiksa oleh Pemda, audit Pemda ya, dari Bapeda, dari Badan Pendapatan Daerah ya, dia tidak akan mau dikurangi di adjustment PB1-nya gara-gara kita memberikan komisi. Padahal kalau kita memberikan komisi kepada orang ataupun travel agent, entah siapa ya, itu adalah merupakan bagian daripada promosi. Sehingga apa? Kita memberikan mereka appreciate ya, memberikan uang berapa persen daripada dia bisa memasukkan tamu. Itu kan otomatis adalah merupakan bentuk dari promosi. Tetapi pemerintah di Dispenda, Bapeda itu tidak akan mau bahwa ini 500 ini tetap menjadi 5 juta. Dia akan tetap berhitung dari 5 juta itu sebagai revenue. Dari situ dia akan mengurangi, dia akan mendapatkan PB1. Makanya kita akan kekurangan. Kita terjadi di pas saat audit daripada Dispenda atau Bapenda itu akan terjadi kurang bayar teman-teman akibat adanya komisi yang kita adjustment ya. Nah, apa yang disiasati setelah ini berarti kalau dia tidak mau, kita harus membuat sebuah account lagi. Kita harus membuat dia chat account kemana kita akan bawa. Berarti kita harus memberikan adalah yang kedua itu kita biayakan sebagai biaya, umpamanya biaya room diskon. Jadi dia expenses ya.
room discount expenses. Jadi ini di debitnya ini. Jadi room discount expenses ya. Room discount expenses. Jadi room discount expenses lawannya cash atau bank. Nah, kalau ini sebesar 500.000 langsung dia. Sudah selesai. Kalau Dispenda tidak mau, karena selama ini kita kan melakukan pembukuan seperti ini. Pada saat audit Bapenda, jadi dia tidak mau. Jadi otomatis ini gugur jurnalnya. Makanya kalau ini tidak akan mempengaruhi laba rugi, karena kita mengakui sebagai revenue cuma 4,5 juta, karena kita mengakui hanya 4,5 juta revenue-nya. Nah, tetapi kalau sudah begitu kita bawa ke biaya langsung. Jadi dia akan mengurangi laba rugi. Laba rugi berkurang, otomatis apa? PPh 25 juga akan berkurang. Karena adanya biaya dari komisi itu kita masukkan ke situ. Sebelumnya kalau di sini PB1-nya yang berkurang, tidak mengurangi daripada PPh 25. Jadi tapi di PB1 sama saja sebenarnya. Nah, kalau sekarang masalahnya di sini ada audit dari KPP, Kantor Pelayanan Pajak, disitulah yang menjadi kendala. Kalau terjadi audit di KPP, Kantor Pelayanan Pajak, terjadi koreksi fiskal ya. Terjadi koreksi fiskal bahwa ini tidak sebagai biaya, mau dikemanakan komisi ini. Nah, itu menjadi pertanyaan, mau dibawa kemana komisinya nanti oleh perusahaan. Apa yang perlu dilakukan? Sebenarnya susah. Bagi hotel yang belum pernah diaudit oleh Bapenda, belum pernah diaudit oleh KPP, ya sah-sah saja dia bilang bahwa itu tidak masalah. Mau saya bawa kemana aja nggak masalah. Tetapi kalau sudah pernah diaudit oleh Bapenda, tidak bisa dibawa ke PB1, tidak boleh mengadjustment PB1, kita bawa ke room discount expenses, diaudit oleh KPP lagi, kemana angka itu terjadi koreksi. Berarti kalau di KPP kan otomatis dia nggak mau PPh 25-nya, PPh badannya berkurang. Kalau di sini kan tidak mau dispendanya berkurang PB1-nya. Inilah harus ada sebenarnya sinkronisasi antara Bapenda dengan pemerintah daerah dengan KPP yang sama-sama memungut pajak, karena pajak PB1 adalah pajak daerah, kalau PPh 25 itu adalah pajak badan dari pajak pemerintahan pusat dari lewat Kantor Pelayanan Pajak. Nah, untuk menyikapi ini sebenarnya ada satu-satunya jalan, bahwa pada saat kita create ke sistem, jadi berapa rate-nya ya, berapa rate kepada individual ini, itu kita kurangi langsung ya. Rate-nya kita kurangi, umpamanya kita rate-nya 500.000 per room per night, itu kita potong dia 50, berarti 450.000 per room per night. Berarti ini aja yang grid system. Ini saja yang grid system. Jadi otomatis kita tidak akan memperhitungkan lagi komisi 50.000 itu. Jadi grid sistemnya 450 otomatis dia 450 itu yang real jadi revenue. Jadi otomatis kita tidak adjustment, tidak ada biaya lagi, biaya room diskon. Nah, itu kira-kira yang bisa kita lakukan ya. Karena terus terang saja, kalau kita sudah pernah diaudit Bapenda, pernah diaudit KPP, inilah yang akan membingungkan. Komisi sama dengan pemberian komisi itu akan kita bukukan seperti apa. Nah, itu perlu suatu kebijakan dari masing-masing manajemen, terutama di masing-masing hotel itu
membuat kebijakan mau diapakan ini sebenarnya. Nah, baiklah teman-teman, itu yang bisa saya bahas kali ini mengenai bank fee, mengenai komisi. Apakah kita atur jurnal, apakah kita bukukan atau tidak, itu sudah saya jelaskan. Kalau kita tidak bukukan seperti apa, kalau kita bukukan seperti apa. Komisi juga seperti itu. Komisi kita tidak bukukan, tapi create ke sistem itu adalah harga yang asli tanpa komisi. Itu ya, itu yang bisa saya berikan bahas kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Seandainya masih ada keraguan ya, tulis di kolom komentar, ataupun saya salah ya di dalam memberikan pemahaman, di dalam saya memberikan pembahasan saya kali ini mengenai bank fee dan komisi. Bisa kita berdiskusi, tulis di kolom komentar, dan kita akan bertemu pada pembahasan berikutnya. Terima kasih.